Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi pada pelajaran PKK. Untuk pertemuan kali ini kita membahas materi yang baru, yaitu tentang materi hak atas kekayaan intelektual atau biasanya disingkat dengan HAKI. Jadi ini masih berhubungan dengan dunia wirausaha tentunya. Kalau yang dulu kalian mempelajari sikap dan perilaku wirausaha, kemudian yang kedua kalian mempelajari tentang peluang usaha, maka kalian pada kesempatan kali ini mempelajari tentang HAKI atau hak atas kekayaan intelektual. Nah, HAKI itu apa? Mungkin kalian masih jarang mendengar istilah ini. Sehingga pada video kali ini kalian perhatikan, kalian simak apa sih HAKI itu. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama kita berkenalan dulu dengan HAKI. HAKI atau hak atas kekayaan intelektual adalah hak yang didapatkan dari kegiatan intelektual manusia yang memiliki manfaat ekonomi. Jadi di sini itu sebenarnya HAKI itu awal mulanya timbul itu tentu karena pemikiran atau kegiatan manusia yang bersumber dari pribadi atau mungkin sekelompok manusia. Konsepsi hak kekayaan intelektual didasarkan pada gagasan bahwa karya intelektual yang telah diproduksi oleh manusia membutuhkan pengorbanan energi, waktu, dan uang. Adanya pengorbanan ini menjadikan karya yang telah dihasilkan memiliki nilai ekonomis karena manfaatnya yang bisa dinikmati. Jadi di sini Haki itu pada mulanya itu manusia atau sekelompok manusia itu menciptakan sebuah karya atau mungkin menghasilkan sebuah gagasan yang itu bersifat orisinil, berasal dari manusia itu sendiri, atau bisa dikatakan berasal dari suatu orang atau sekelompok orang. Kemudian karya atau mungkin gagasan itu membutuhkan sebuah pengorbanan. Nah, kemudian kalau sudah jadi, maka di sini itu memberikan manfaat ekonomi bagi dirinya sendiri. Nah, terus kemudian kenapa kok muncul haki ini? Berdasarkan konsep tersebut, mendorong diperlunya penghargaan untuk karya yang telah diproduksi dalam bentuk perlindungan hukum untuk hak kekayaan intelektual. Jadi di sini tadi manusia itu sudah menghasilkan sebuah karya atau sebuah gagasan. Kemudian karya atau gagasan yang dihasilkan tadi itu istilahnya diberikan sebuah pengakuan atau dalam hal resminya di sebuah penghargaan. Nah, penghargaan itu di bawah koridor payung hukum, jadi dilindungi, istilahnya seperti itu. Tujuan dari memberikan perlindungan hukum adalah untuk mendorong dan menumbuhkan semangat kerja dan penciptaan. Jadi di sini ketika manusia itu diberikan perlindungan hukum, maka dia merasa dihargai. Kemudian dia merasa apa yang dilakukannya itu diakui seperti itu. Sehingga kalau misalkan dia itu dihargai, maka manusia tersebut itu akan terus bersemangat, kemudian terus e, bekerja atau menghasilkan karya-karya yang lain tanpa harus memikirkan apakah karya tersebut itu misalkan digunakan oleh orang lain, kemudian disalahgunakan dan sebagainya. Pengusaha harus memahami dan mengetahui pengetahuan tentang hak atas kekayaan intelektual sehingga setiap produk yang dihasilkan atau dibuat tidak mudah ditiru dan diakui oleh pihak lain. Jadi intinya ketika seseorang atau sekelompok orang itu menghasilkan karya atau produk atau mungkin gagasan itu tidak mudah ditiru atau diakui oleh pihak lain. Karena apa? Karena apa yang dia hasilkan itu dilindungi oleh hukum. Apakah yang dia hasilkan itu sudah diakui oleh hukum, sehingga orang lain itu tidak bebas menggunakan karya, tidak bebas menyalahgunakan karya yang dihasilkan oleh seseorang. Jadi istilahnya ketika kalian menghasilkan karya atau ketika kalian berbuat suatu hal yang itu bermanfaat
menghasilkan uang katakanlah, atau menghasilkan manfaat ekonomi, maka di sini kalian itu akan merasa tenang. Karena apa? Tidak akan diakui atau ditiru oleh pihak lain. Nah, seperti itu. Kemudian masih tentang haki, manfaat ekonomi lainnya adalah dapat memberikan manfaat seperti mendapatkan royalti saat produk digunakan oleh pihak lain. Jika dia tidak mematenkan produknya, itu berarti dia siap untuk menerima risiko yang tidak diinginkan. Misalnya produknya diakui oleh orang lain. Jadi di sini haki itu berfungsi atau berguna ketika misalkan suatu produk atau suatu karya seseorang itu digunakan oleh orang lain, itu harus membutuhkan persetujuan orang yang pertama. Nah, itu nanti akan memberikan yang namanya royalti, atau orang yang menggunakan produk itu memberikan sejumlah, ya istilahnya uang atau apa, kepada pihak yang pertama yang menghasilkan produk tersebut. Nah, di sini itu berarti kan dia merasa dihargai, yang membuat itu kan merasa dihargai. Oleh karena itu, hak atas kekayaan intelektual menjamin para pengusaha agar produk yang mereka buat dapat digunakan oleh dirinya sendiri tanpa diganggu oleh para kompetitornya atau pesaingnya. Jadi ketika misalkan seorang pengusaha itu membuat sebuah produk atau menghasilkan sebuah produk, maka di sini dia tidak akan perlu khawatir produk tersebut itu ditiru oleh orang lain secara 100%. Itu manfaat haki atau hak atas kekayaan intelektual. Jadi misalkan ketika kalian itu membuat inovasi atau kreativitas tertentu yang belum pernah ada sebelumnya, kemudian kalian tidak ingin produk kalian itu ditiru secara seluruhnya oleh orang lain atau pesaing, maka di sini kalian bisa mendaftarkan karya kalian itu lewat haki ini. Jadi haki ini akan memberikan perlindungan hukum, sehingga ketika kalian itu karyanya ditiru atau digunakan oleh orang lain, maka di sini kalian akan mendapatkan kompensasi yang setimpal, seperti itu. Kemudian kalau kalian sudah tahu tentang haki, maka kita akan mempelajari pengertian haki menurut beberapa orang. Yang pertama adalah menurut Ismail Saleh. Hak atas kekayaan intelektual adalah pengakuan dan penghargaan seseorang atau badan hukum atas penemuan atau penciptakan karya intelektual mereka dengan memberi mereka hak khusus baik sosial maupun ekonomi di alam. Jadi di sini istilahnya hak atas kekayaan intelektual itu ya pengakuan atau penghargaan secara resmi yang istilahnya melibatkan hukum ketika seseorang itu menghasilkan sebuah karya. Jadi kalau misalkan nanti karya itu ditiru atau mungkin digunakan pihak lain, maka di sini hukum akan bekerja atau berlaku atau dilibatkan. Kemudian menurut Bambang Kesowo, hak atas kekayaan intelektual adalah hak atas kekayaan yang timbul atau dilahirkan karena kemampuan intelektual manusia. Jadi di sini kemampuan intelektual manusia atau pikiran atau mungkin berasal dari manusia itu sendiri, maka di sini itu secara keinginan, secara pengakuan itu akan muncul yang namanya haki ini. Kemudian menurut Adrian Sutedi, hak atas kekayaan intelektual adalah hak atau wewenang atau kekuasaan untuk melakukan sesuatu tentang kekayaan intelektual, dan hak tersebut diatur oleh norma atau hukum yang berlaku. Jadi kalau misalkan kita sudah membahas atau melibatkan ranah hukum, maka di sini kita tentu akan terlibat yang namanya unsur-unsur seperti pidana dan sebagainya. Jadi kalau misalkan ada orang yang istilahnya cawe-cawe atau mengganggu karya kita, maka di sini itu hukum yang akan bertindak seperti itu. Sehingga kalian bisa tenang ketika kalian membuat sebuah karya. Terus kemudian yang selanjutnya, hak atas kekayaan intelektual atau yang disebut juga dengan intellectual property right diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1994 tentang pengesahan WTO atau WTO, Agreement Establishing the World Trade Organization. Jadi di sini milik badan internasional seperti itu. Kemudian adapun objek yang diatur dalam haki adalah karya-karya yang dihasilkan oleh hasil pemikiran dan kemampuan intelektual manusia. Jadi haki itu memberikan perlindungan kepada karya yang dihasilkan oleh intelektual manusia. Terus kemudian selanjutnya tujuan haki. Nah, kenapa kok ada haki? Itu tentu ada tujuannya. Tadi kita sudah tahu bahwa adanya haki itu muncul ketika manusia itu membuat sebuah karya yang berasal dari intelektual manusia tersebut. Kemudian setelah karya itu jadi, maka khawatir kan, kenapa kok tidak ada perlindungan atau penghargaan atau apa. Nah, nanti kemudian akan muncul yang namanya haki itu. Terus apa sih tujuan munculnya haki atau tujuan diadakannya haki? Yaitu yang pertama, mencegah adanya kemungkinan pelanggaran haki milik orang lain. Nah, jadi di situ seperti yang sudah saya katakan tadi, jadi setiap orang itu memiliki karya sendiri-sendiri. Kemudian karya tersebut tidak mudah ditiru atau mungkin dijiplak oleh orang yang lain. Maka dari itu munculnya haki itu akan mencegah kemungkinan pelanggaran yang dilakukan orang terhadap orang yang lain atau terhadap karya orang lain. Kemudian meningkatnya daya saing dan pangsa pasar. Nah, kalau misalkan orang tersebut merasa dihargai atau diakui atau karyanya dilindungi, maka dia akan bersemangat untuk menghasilkan karya-karya yang lain. Sehingga apa? Dia akan terus istilahnya terus produktif, kemudian menghasilkan karya-karya baru, menghasilkan karya-karya unik atau mungkin karya-karya yang belum pernah ada sebelumnya, tanpa dihantui atau tanpa diganggu oleh perasaan bagaimana kalau punya saya nanti diakui atau ditiru oleh orang lain, sehingga orang tersebut itu akan bebas kreativitasnya, sehingga dia menjadi lebih istilahnya bebas untuk berkarya. Kemudian yang selanjutnya adalah bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan strategi penelitian bisnis dan industri di Indonesia. Jadi orang-orang tertentu, misalkan orang yang terlibat dalam dunia pendidikan, terutama yang meneliti tentang ekonomi, bisnis dan sebagainya, maka tentu akan melakukan berbagai macam penelitian. Nah, penelitian itu tentu sedikit banyak melibatkan tentang dunia usaha. Nah, dunia usaha itu nanti akan istilahnya tentu bersinggungan dengan haki itu. Maka peneliti-peneliti itu akan menggunakan haki sebagai bahan pertimbangan strategi penelitian. Nah, itu adalah tujuan dari haki. Kemudian yang selanjutnya atau yang terakhir di sini adalah sifat haki. Sifat haki itu yang saya cantumkan ada dua, yaitu yang pertama memiliki jangka waktu tertentu dan yang kedua adalah bersifat eksklusif dan mutlak. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah memiliki jangka waktu tertentu. Jadi haki atau hak atas kekayaan intelektual memiliki jangka waktu tertentu atau terbatas. Jadi kalau misalkan waktunya ditentukan berapa tahun atau mungkin berapa periode atau seperti apa, maka di sini dapat dikatakan bahwa haki itu mempunyai jangka waktu atau waktunya terbatas. Apabila jangka waktunya sudah habis, hasil penemuan tersebut akan menjadi milik umum alias tidak bisa diakui oleh perseorangan tersebut. Akan tetapi ada juga haki yang jangka waktunya bisa diperpanjang. Jadi kalau misalkan haki itu sudah berlaku misalkan berapa tahun, kemudian haki itu akan diperpanjang, maka bisa
Jadi di sini contohnya adalah hak merek. Misalkan ada suatu merek tertentu, kemudian didaftarkan di Haki, kemudian Haki itu jangka waktunya berapa tahun dan jangka waktu itu habis. Maka di sini orang yang mengajukan HI tadi itu bisa memperpanjang masa berlakunya Haki sampai batas waktu yang kedua, begitu seterusnya. Kemudian yang terakhir adalah bersifat eksklusif dan mutlak. Nah, itu apa artinya? Yaitu tidak ada satu orang pun yang boleh melanggar hak atas kekayaan intelektual milik orang lain. Jadi ketika suatu karya orang itu didaftarkan di Haki, maka tidak ada yang boleh melanggar. Jadi kalau misalkan ada orang yang melanggar, tentu harus diproses secara hukum. Nah, di sini pemilik hak bisa mengajukan tuntutan jika mengetahui adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lain. Tak hanya itu saja, pemilik hak memperoleh hak monopoli. Ia berhak melarang orang untuk membuat ciptaan yang sama dengan ciptaan miliknya. Jadi di sini adanya haki itu tentu menguntungkan orang yang memproduksi karya tersebut. Jadi kalau misalkan adanya haki ini boleh dikatakan menguntungkan, ya sangat menguntungkan. Jadi ini tentu bisa dikatakan sebuah hal yang sangat bermanfaat, terutama bagi orang yang menghasilkan sebuah karya, alias dia bisa merasa dihargai, karyanya merasa tidak diremehkan, karyanya merasa dilindungi, seperti itu. Sehingga kalau misalkan orang yang mengajukan haki tersebut kemudian istilahnya apa? Kemudian ada orang lain yang menggunakan, maka di sini dia bisa melakukan tuntutan hukum. Kemudian dia juga mempunyai hak eksklusif mutlak, dia bisa melarang apa yang dia ciptakan itu dilarang untuk digunakan oleh orang lain. Jadi ada dua sifat, yaitu memiliki jangka waktu tertentu dan yang kedua bersifat eksklusif dan juga mutlak. Jadi itu adalah sifat haki. Jadi kalau misalkan kalian sudah tahu di sini haki atau hak atas kekayaan intelektual, kalian bisa membayangkan dan juga tentu memahami manfaat-manfaat, tujuan dan apa itu haki, karena di sini sangat penting bagi seseorang yang berkecimpung di dunia wirausaha, terutama kalau usaha itu berkaitan dengan intelektual yang dihasilkan oleh manusia. Nah, mungkin itu untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Kita ketemu di pertemuan berikutnya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.